Selamat sore Mas Ahy dan semuanya. Saya ada dari Mereka.com. Yang ingin saya tanyakan tadi kan Mas Ahy menginginkan adanya segera deklarasi cawapres dalam pemerintah. Yang berkembang adalah di bulan Juni ini yang itu menjadi pimpinan Partai Demokrat. Nah, pertanyaannya apakah deklarasi cawapres ini diminta segera itu untuk mengamankan tiket Pak Anies, karena di tengah ini juga berkembang ada upaya-upaya penggembosan majunya Pak Anies oleh plus juga pihak berkaitan dengan itu juga. Dan sekarang kan masih adanya berkembangnya PK dari KSP Muldoko. Nah ini kan masih belum diputuskan, tapi apakah ada kekhawatiran dari Partai Demokrat bahwa PK ini menjadi jalur masuk juga untuk penggembosan pencapresan Pak Anies? Terima kasih. Iya, langsung saya jawab ya. Terima kasih. Ada dua pertanyaan yang sangat baik. Yang pertama, apakah semangat kesegeraan ini satu nafas dengan kekhawatiran terjadinya upaya penggagalan koalisi perubahan dan juga pencapresan Mas Anies Rashid Baswedan? Bisa jadi. Saya tidak ingin terlalu berandai-andai, tetapi saya kembali kepada tesis dasar. Logikanya adalah dengan semakin cepat bersatu, terintegrasi, baik sistem maupun orang per orang, maka harusnya seiring dengan tingkat atau kans kesuksesan yang lebih baik. Sebaliknya, kalau kurang waktu, rasanya juga kita harus bekerja jauh lebih rumit lagi. Saya tadi berkelakar sekaligus menjadi pengingat kepada kita semua, Indonesia itu luas, bukan negara kontinental yang bisa ditempuh dengan perjalanan darat saja. Seringkali lewat udara, seringkali lewat laut, dan penduduk kita besar. Pemilih kita 200 juta orang. Berusaha untuk mendapatkan 1% saja artinya memenangkan 2 juta suara. Sedangkan nanti masa kampanye hanya 75 hari. Tidak cukup. Tadi diamini oleh teman-teman KIB, rasanya 75 hari itu tidak cukup jika kita punya harapan besar menjangkau masyarakat kita di seluruh pelosok Indonesia. Tentu tidak berbicara hanya yang ada di Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Dengan demikian, perlu mesin yang bekerja dengan sangat efektif. Partai-partai politik sebagai pengusung, insya Allah pada saatnya itu juga harus menjalankan manajemen krisis, manajemen kampanye yang juga modern, tapi mengakar betul di masyarakat dan konstituen kita. Jadi kami kembali ke tujuan besar tadi. Nah, memang benar teman-teman sekalian juga pasti mengikuti. Segala upaya masih terus dilakukan untuk mendegradasi. Dibuatlah framing bahwa nggak akan jalan, nggak akan berlayar koalisi perubahan. Udah pada saatnya akan mati dengan sendirinya. Itu menurut saya sebuah framing yang memang sengaja diluncurkan oleh mereka yang tidak ingin kami berlayar. Padahal faktanya di lapangan, sekali lagi, kalau kita lebih rajin dan lebih bersedia mendengarkan suara rakyat, semakin banyak yang ingin perubahan. Bukan hanya sekedar perubahan ganti presiden, bukan. Pergantian rezim, bukan hanya itu. Kalau itu ya, tadi saya katakan, itulah regularitas dari setiap pemilihan umum 5 tahun sekali. Pergantian akan terjadi dengan sendirinya. Tetapi perubahan dan perbaikan yang mendasar, yang fundamental, tadi saya sudah jelaskan, isu ekonomi kesejahteraan, isu keadilan dan penegakan hukum, serta isu demokrasi dan kebebasan sipil. Itu semua yang harus kita perbaiki, termasuk bagaimana good governance, bagaimana prioritas pada pembangunan sumber daya manusia yang lebih diprioritaskan, dan lain-lain. Jadi, insya Allah, kalau kita semakin solid, semakin segera bisa menyatakan bahwa 3 partai ini siap mengusung pasangan yang juga siap bertempur dalam pilpres nanti, rasa-rasanya lebih baik, jauh lebih baik, dan kita bisa bekerja secara lebih
giat lagi dan lebih terukur. Ya, kalau hantaman, ujian, permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing parpol, saya pikir selalu ada. Saya tidak akan membahas partai yang lain, tetapi Demokrat sendiri. Ini masuk ke pertanyaan kedua. Sampai dengan hari ini kami masih menghadapi PK, peninjauan kembali KSP Muldoko di Mahkamah Agung. Mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya bagaimana perkembangannya. Benar bahwa yang akan diputuskan nanti oleh MA itu akan sangat menentukan bukan hanya nasib Partai Demokrat tetapi juga demokrasi di Indonesia. Juga menentukan hidup dan matinya akal sehat dan hati nurani di negeri ini. Izinkan saya menjelaskan. Saat ini akan segera digelar persidangan di MA terkait dengan PK KSP Muldoko tersebut. Secara hukum, paling tidak secara logika hukum yang berlaku di negeri ini, ketika tidak ada novum baru, tidak ada bukti-bukti baru yang bisa diperkarakan, seharusnya tidak ada celah sedikit pun bagi kemenangan PK KSP Muldoko tersebut. Atau sebaliknya, tidak ada celah sedikit pun agar Partai Demokrat yang berdaulat hari ini di bawah kepemimpinan Ketua Umum AHY bisa dikalahkan. Setelah 16 kali selama 2 tahun terakhir ini kami memenangkan segala persidangan hukum. Kalau kemudian tiba-tiba ada referensi hukum lain yang digunakan, ya sungguh sekali lagi tidak masuk akal dan tidak bisa diterima menggunakan hati nurani kita. Oleh karena itu tentu kami dengan rendah hati tetap memiliki keyakinan bahwa para hakim yang kami muliakan di Mahkamah Agung juga memiliki rasa kebenaran dan keadilan di atas segala-galanya sebelum pada akhirnya memutuskan PK KSP Muldoko ini. Kami yakin beliau-beliau semua juga akan tergerak bahwa pada akhirnya kebenaran dan keadilan itu harus tegak di negeri kita. Walaupun catatan kita semua bukan hanya pemerhati hukum di negeri kita atau keadilan negeri kita. Kita tahu dalam tata kelola hukum ya, di Indonesia ini juga tidak luput kejanggalan-kejanggalan yang tidak masuk akal. Contoh ketika itu diputuskan penundaan pemilu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang kemudian ya kita punya reaksi, rakyat bereaksi, apa iya setelah ada situasi tertentu kemudian menyatakan bahwa ini harus ditunda pemilunya. Ya, yang begitu-begitu kadang-kadang di luar nalar, ya suka ajaib sendiri, tetapi sebetulnya kita semua rakyat itu paling memiliki common sense, akal sehat. Jadi oleh karena itu harapan kami tetap bahwa proses PK KSP Muldoko ini bisa kembali diletakkan pada hukum yang berlaku, akal sehat, kebenaran dan keadilan. Kami siap menghadapi itu semuanya, ujung ke ujung. Saya sendiri akan memimpin itu semua dengan penuh optimisme dan keyakinan. Tetapi seluruh kader Partai Demokrat juga telah siap untuk melakukan yang terbaik, menjaga kedaulatan eksistensi partai kami. Mengapa? Turunannya juga harus kita antisipasi. Jika Demokrat kemudian bisa dirampas begitu saja oleh seseorang yang berada dalam lingkar kekuasaan, lalu apa yang terjadi dengan yang lainnya? Apa karena Demokrat sebagai oposisi? Apa karena Demokrat saat ini sedang serius membangun koalisi perubahan? Ingat, di negeri kita panglimanya adalah hukum, bukan politik. Ketika ada penguasa atau mereka yang berkuasa saat ini menggunakan hukum sebagai instrumen politik, baik dalam konteks obstruction of justice, melindungi mereka yang dianggap satu bagian dengan mereka, dengan penguasa, atau abuse of power, menggunakan kekuasaan sewenang-wenang untuk menghabisi lawan politik dengan cara apapun, termasuk melalui PK KSP Muldoko ini, maka
sama saja sesungguhnya penguasa politik telah menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan-lawannya. Ini tidak sehat, ini berbahaya, dan ini akan mengusik rasa ketidakadilan kita semuanya. Saya yakin rakyat akan tidak terima dengan yang begini-begini. Mohon maaf saya agak panjang karena ini juga berkaitan. Apabila Demokrat dianggap bisa dirampas begitu saja, sudah bisa dipastikan pemilu akan berlangsung secara tidak fair, dan mohon maaf, lagi-lagi yang nanti akan menjadi korbannya adalah rakyat kita semuanya. Demokrat, stay strong. Siap semuanya ya? Ini hanya sebagian kecil. Kami punya kader-kader yang juga militan, kader-kader yang cinta dengan partainya, yang mencintai kebenaran dan mencintai keadilan dan simpati masyarakat. Saya baru pulang dari Jawa Tengah, contohnya dari Jawa Timur juga. Banyak sekali ditemui pada saat Car Free Day di Semarang, pada saat saya jalan kuliner, datang saja ibu-ibu masyarakat yang menanyakan bagaimana. Kami mendoakan agar jangan sampai Demokrat diambil alih begitu saja dengan cara-cara yang inkonstitusional dan semua yang mereka khawatirkan. Dan mereka tidak ingin koalisi perubahan ini tidak berlayar, dan mereka berharap tentunya ini semua bisa kita pertahankan dengan baik. Demikian, terima kasih.